Ya, terima kasih Dr. Dite Nugroho yang telah memandu diskusi ini. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya hari ini hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam situasi pandemi ini, tapi kita masih bisa diskusi untuk dalam rangka menyumbangkan ilmu kita untuk salah satunya penanganan dan pencegahan COVID-19 ini. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan presentasi. Tadi sudah sampaikan, Dr. Dite sudah menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ada beberapa kontroversi ya, berjemur ya. Ada yang pagi hari, ada yang siang hari, kemudian juga ada yang bahkan tidak menyarankan berjemur dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba mempresentasikan suatu jurnal. Karena sebenarnya saya mencari yang systematic review, tetapi ternyata tidak ada yang cocok untuk kasus ini. Jadi saya akan mencoba menyampaikan jurnal, tapi jurnal ini memang dilakukan di Jepang. Tapi kita bisa mengambil bagaimana kita implementasikan di Indonesia. Dan karena ini mungkin ada beberapa yang peserta yang awam, mungkin ada beberapa istilah-istilah teknis yang nanti saya coba untuk konsumsi awam atau mungkin yang tidak sesuai dengan kompetensi fotobiologi. Nah, beberapa istilah, jadi kalau sinar matahari, ini pengantar dulu ya, itu saya ibaratkan adalah seperti obat ya. Obat itu adalah racun, sebenarnya racun, tetapi dengan dosis tertentu bisa menyembuhkan. Itu yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah dosis. Yang kedua adalah mekanisme kerja, targetnya apa. Kalau misalnya antihistamin, ya targetnya adalah reseptor histamin, H1 atau H2 dan sebagainya. Jadi yang pertama dosis, yang kedua target. Ini supaya nanti istilah-istilah itu bisa nyambung ya. Jadi dimengerti secara. Saya akan mencoba meramu dulu istilah-istilah yang nanti mungkin banyak ke teknis. Itu tadi tentang matahari. Jadi artinya apa? Matahari itu juga seperti obat. Sebenarnya kalau kita mau lihat di Indonesia itu kayak racun. Karena apa? Nanti kita lihat bahwa Indonesia itu kalau Anda lihat di weather forecast itu ada UV index. UV index kita ya rata-rata sekarang ini 10 bahkan sampai 11 di tengah hari. Artinya apa? Kalau WHO menyampaikan bahwa di atas 3 ke atas itu harus diperhatikan bahwa itu ada efek samping. Artinya tadi sebenarnya kalau secara default hari itu racun, tapi dengan dosis tertentu seperti obat tadi bisa bermanfaat. Ya, contohnya produktif vitamin D3. Contohnya lagi terapi. Ya, fototerapi itu digunakan di dermatologi secara luas. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi makanya saya kesulitan mencari jurnal karena jarang yang jurnal itu membahas antara manfaat dan efek samping. Nah, di jurnal ini ada concernnya adalah itu. Kita mengambil manfaat dengan memperhatikan efek samping. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memperagakan ini, saya kuliah residen itu selalu menyampaikan supaya mudah dipahami bahwa tadi yang pertama dosis, yang kedua adalah mekanisme kerja. Ini mudah-mudahan bisa dilihat ya, bahwa saya mempunyai dua, ini saya perhatikan dulu, mempunyai dua pointer. Ya, pointer ini ya, jadi ini pointer warna merah, lihat nggak ya? Warna merah ya, kelihatan ya, merah. Ketika saya ketika saya tembakkan ke ujung, maka akan merah. Saya punya pointer satu lagi, warna hijau. Ini hijau ya, kelihatan ya. Ketika saya tembakkan, tidak ada warna hijau. Kelihatan ya. Jadi kenapa kok ini ada warna merah di sini? Ini kelihatan merah sih.
Karena ujung jari kita itu ada hemoglobin. Warnanya apa? Merah. Ketika warna merah, spektrum warna merah ini kita tembakkan, maka mata kita akan menangkap pantulan warna merah hemoglobin. Hemoglobin tidak menyerap warna merah. Jadi di visual bahwa kita menangkap warna karena dipantulkan. Nah, hijau bagaimana? Hijau itu akan diserap oleh hemoglobin sehingga tidak dipantulkan, tidak kelihatan warnanya. Apa artinya ini? Mekanisme kerja. Jadi sinar kita ada kenal istilah spektrum absorpsi. Jadi tadi yang merah tadi tidak akan diserap oleh merah. Hijau. Kemudian yang kedua spektrum aksi. Nanti merah itu spektrumnya 700 nanometer. Nanti Bapak Ibu kenal spektrum sinar adalah dari apa namanya yang ionisasi dan tidak. Kalau kita menyangkut yang kena di bumi, yang sampai permukaan bumi adalah UVB, UVA, kemudian sinar tampak Mexico-Binum. Nah, artinya apa? Nanti ada kromofil tertentu yang akan diserap oleh UV. Nah, itu yang disebut apa namanya spektrum absorpsi dan nanti menimbulkan aksi. Law of photobiology, hukum pertama fotobiologi adalah without any absorption there cannot be reaction. Jadi untuk terjadi reaksi harus ada absorpsi. Jadi yang hijau tadi kita akan bereaksi ke hemoglobin, yang merah tidak. Nanti kita lihat hubungannya. Saya akan masuk di presentasinya. Jadi maaf. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan tadi, ini kalau menurut saya dari judulnya ini sudah menggambarkan bahwa tadi sinar matahari ya itu bisa menjadi racun, tetapi bisa menjadi obat. Obatnya apa? Maksudnya adalah manfaat atau terapi. Jadi di jurnal ini akan menerangkan bagaimana paparan UV. Nah, kenapa UV? Nanti kita lihat karena hubungannya dengan sintesis vitamin D3. Jadi yang saya sebut tadi spektrum absorpsi, vitamin D itu akan diproduksi 90% itu karena paparan UV. Nah, UV tadi saya sebut ada UVB, ada UVA. Spektrum yang bisa memicu sintesis vitamin D adalah ultraviolet B di panjang gelombang 280 sampai dengan 320. Nah, nanti hubungannya kapan waktu berjemur yang tepat. Jadi jurnal ini akan menerangkan, menentukan paparan yang sintesis vitamin D tanpa menimbulkan risiko. Terima kasih yang telah membantu saya untuk presentasi ini dengan diskusi dan dengan mencarikan jurnal-jurnal pendukung. Dan ini abstraknya. Kalau kita lihat yang di highlight kuning, ya, ini langsung ke kesimpulannya nanti, tapi nanti detailnya akan saya terangkan bahwa untuk memproduk ini kesimpulan ya, kesimpulan di abstraknya ini bahwa untuk memproduk 10 mikrogram atau setara dengan 400 international unit vitamin D per hari itu diperlukan waktu sepertiga waktu ya dari untuk minimal erythema dose. Ini kata kuncinya satu jumlah vitamin D, yang kedua waktunya sepertiga durasinya, yang ketiga adalah MED, minimal erythema dose, itu apa? Nanti akan saya terangkan. Kemudian mohon maaf Dr. Aris, untuk tampilan aplikasi webinarnya mohon maaf dipencet tanda merahnya karena menutupi materinya, Dok. Gimana? Tombol tanda panah yang merah mohon dipencet, Dok, biar dia di aplikasi webinarnya. Iya.
biar kelihatan semuanya, Dok. Ini udah kelihatan? Masih ketutupan, Dok, materinya. Oh, ini udah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, ya. Dok. Jadi tadi saya ulangi lagi, kata kunci adalah jumlah produk vitamin D per hari, kemudian waktu durasi yang dibutuhkan adalah sepertiganya dari MED. Apa itu MED? Minimal dosis adalah areanya itu 600 cm persegi. Setara ya, nanti saya setara dengan wajah dan ya yang terpapar wajah tanpa sunblock, tanpa sunscreen dan punggung tangan. Ya. Dan fototype 3. Kita ketahui Fitzpatrick itu 1 sampai 6. Ini di Jepang itu 2, 3 ya. Kalau di Indonesia 3, 4 ya. Ada yang 5 ya, 5, 6 itu yang daerah timur ya, Indonesia Timur. Kalau kita itu 3, 4 ya. Kalau saya itu 4. Tapi kalau secara umum sawo matang ya. Kalau saya mungkin ya sawo gosok gitu ya. Jadi artinya hampir sama dengan tipe kita. Jadi 600 cm persegi ini adalah wajah dan punggung tangan. Fototype 3 itu tengah-tengah, kalau kita 34 ya. Kemudian kalau area 1200 cm persegi ya tentu saja areanya lebih banyak yang terpapar, 2 kalinya yang terpapar tadi yang 600 itu wajah dan punggung tangan. Ini mungkin ditambahi dengan lengan bawah kemudian kaki. Nah, itu yang akan kita bahas di ya. Jadi kalau kita lihat ini ada MED. MED itu akan menggambarkan resikonya, akan menggambarkan efek sampingnya. Kemudian vitamin D3 akan memanfaatkan manfaat. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dengan tidak mendapatkan risiko. Itu inti dari jurnal ini. Dosis berapa sih? Berapa lama? Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang ini ozon mengalami kerusakan, ada lubang gitu. Contohnya dengan CFC, dan polusi dan sebagainya. Tapi COVID-19 ini ya ada laporan bahwa ozonnya membaik. Itu jadi apakah kita perlu ada wabah ini untuk memperhatikan lingkungan gitu. Tapi artinya bahwa ozon ini semakin tahun semakin rusak karena bahan-bahan kimia. Akibatnya apa? Jadi sebenarnya UV yang spektrum UV yang paling berbahaya adalah UVC. Kenapa? Karena UVC itu tadi saya sebut spektrum yang akan diserap oleh DNA kita paling tinggi, panjang gelombang 260 nanometer. Alhamdulillah UVC tidak sampai ke permukaan bumi. Kenapa? Karena terserap oleh lapisan ozon. Nah, ini yang nanti jadi mitos atau hoax ya, bahwa kita berjemur UV itu mematikan virus. Itu salah. Karena yang mematikan virus itu adalah UVC. Ya, kita ketahui atau virus atau mikroorganisme lain ya. Karena sterilisasi UVC itu akan membunuh virus atau bakteri. Nah, jadi kita berjemur itu bukan dalam rangka untuk membunuh bakteri, tapi untuk secara tidak langsung meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui vitamin D. Nah, hubungannya dengan ozon tadi, karena kerusakan ozon, UVC tetap masih tidak masuk ke permukaan bumi. Yang masuk, yang tambah adalah UVB. Tapi walaupun tidak banyak, itu masih mendekati spektrum UVC. Jadi masih berbahaya. Nah, ada bahayanya. Jadi sekitar 6% dari UVB itu masuk ke permukaan bumi. Jadi sebagian besar sebenarnya yang masuk ke permukaan bumi gelombang UVA, sinar tampak, infrared. Tapi UVB yang relatif dekat dengan UVC yang berbahaya tadi masih masuk sekitar 6%. Ya. Dengan kerusakan ozon maka akan semakin bertambah. Nah, bahayanya apa? Dengan contohnya adalah
eh, kulit, kemudian juga bisa ke mata katarak, kemudian juga ini dilematis. Ternyata kalau UV tadi saya bilang bisa memacu imun, ternyata UV itu bisa menimbulkan imunosupresi. Jadi dosis itu adalah penting. Nah, kita masuk ke vitamin D3. Jadi sebenarnya sekitar 90% vitamin D3 itu metabolismenya itu adalah melalui paparan sinar matahari. Intake oral itu ada berpengaruh, tetapi tidak sebanyak sinar matahari. Faktanya adalah bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang ini banyak terjadi defisiensi vitamin D3. Karena apa? Memang sekarang ini kita jarang ya kegiatan outdoor ya. Misalnya anak-anak sekarang banyak kegiatan di luar, jarang kegiatan di dalam, jarang kegiatan di luar. Ini mempengaruhi sintesis vitamin D3 yang sebagian besar harusnya adalah lewat paparan ultraviolet. Nah, tetapi ya tadi saya sebutkan bahwa paparan yang berlebihan seperti obat tadi, dosis yang berlebihan itu jadi racun. Jadi ada efek samping yang harus kita pertahankan. Sehingga waktu paparan UV yang tepat untuk memenuhi vitamin D ini fokusnya vitamin D ya. Kita vitamin D itu kita harus tahu. Nah, tadi sudah saya singgung, ini ada dua istilah teknis yang mungkin nanti akan untuk mengerti jurnal ini. Yang pertama adalah paparan UV untuk menimbulkan eritem. Ini saya gampangkan saja ya. Jadi tadi ada spektrum aksi tadi ya. Seperti saya singgung tadi ada pointer merah itu tidak diserap oleh hemoglobin, berarti tidak cocok atau tidak bereaksi untuk hemoglobin. Yang cocok ada apa? Hijau. Itu nanti berlaku kalau kita main di laser. Nah, spektrum eritem ya untuk UV yang menimbulkan eritem itu nanti istilahnya adalah UV ERI ya, di underscore atau sub ya, itu UV ERI. Kemudian spektrum atau paparan UV yang memacu vitamin D yang disebut UV Fit D gitu ya. Itu dua istilah teknis yang nanti akan digunakan dalam jurnal ini. Sehingga ini adalah kenapa eritem? Eritem itu nanti menggambarkan tadi minimal eritem itu menggambarkan bahwa bahwa eritem itu menggambarkan efek samping. Nah, vitamin D-nya itu menggambarkan manfaat. Jadi ini balancing antara manfaat dan risiko ini akan digambarkan dalam jurnal ini. Jadi UV-ERI menggambarkan nanti bagaimana itu minimal bisa menimbulkan efek samping, UV-D itu bagaimana UV dosis yang tepat untuk UVD minimal bisa. Jadi pada penelitian ini akan walaupun ini model tetapi divalidasi dengan diobservasi. Jadi ada calculated, ada observation. Jadi ada observe dan ada tetapi ini untuk validasi. Jadi ini nanti akan menggambarkan bagaimana dosis yang tepat untuk penyesuaian antara manfaat dan risiko berhubungan dengan UV index. Ya, nanti kita lihat walaupun UV index di Jepang itu tidak setinggi kita, tapi kita bisa adopt untuk kita. Jadi caranya penelitian ini, ya ini juga bagusnya adalah mereka mengambil beberapa area menggambarkan lintang yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa kalau di Indonesia membujur ya dari barat ke timur kebanyakan ya. Jadi lebih panjang bujurnya. Kalau di Jepang itu lebih panjang lintangnya. Jadi dia melintang utara selatan sehingga itu akan lebih bervariasi untuk UV-nya. Contohnya di Sapporo itu adalah daerah paling utara Hokkaido. Kemudian di daerah paling bawah Okinawa misalnya itu di bawah selatan. Nah, Tsukuba itu daerah tengah. Jadi itu samplingnya adalah utara, tengah, dan selatan. Nah, akan dilihat 3 sampling ini, tapi nanti akan dirata-rata dari 3 area ini. Ya. Nah, ini
dilupakan aja, tapi intinya bahwa kuantifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan tipe kulit, kemudian jumlah paparan dan sebagainya. Ini rumusnya. Tetapi ini kita masuk ke validasinya. Jadi tadi saya sebut ini ada calculated UV, tetapi dibandingkan dengan yang diamati beneran. Ini sebenarnya penelitian sudah lama. Ini data ini untuk komparasi bahwa UV yang menimbulkan eritem itu sudah divalidasi dengan UV yang memang benar-benar menimbulkan eritem di lapangan. Jadi kita lihat bahwa korelasinya sangat kuat ya, mendekati satu, sehingga kalkulasi ini menggambarkan observasi. Jadi ini apa namanya yang nanti dipakai. Kemudian juga kalau tadi antara eritem kalkulasi dan eritem observasi, kalau ini antara eritem ya dengan panjang gelombang irradiance atau kekuatan intensitas UV dengan tadi ini saya singgung tadi panjang gelombang. Kalau kita lihat ya spektrum UVB yang bermanfaat untuk sintesis vitamin D itu adalah antara kita lihat 290-an sampai 320-an. Ini kita lihat ada warna merah, ada warna biru. Yang ini eritem ya, ini eritem. Jadi yang kiri, yang A ini adalah eritem. Kita lihat yang warna merah, yang warna biru, yang warna hijau. Ini kita lihat spektrumnya tadi Pak, ini UVB ya, 295 sampai 320-an. Kita lihat peaknya itu di sekitar sini, 305 sampai 310 ini ya peaknya. Nah, ini menggambarkan 3 musim. Kalau di Jepang ada musim semi ya, di Maret itu semi, kemudian Juni itu mendekati panas, winter atau musim dingin di Desember. Hijau memang karena Desember, jadi matahari jauh di selatan. Desember ini yang hijau ini matahari ada di Australia misalnya. Yang biru ini memang di tengah ya, yang biru yang merah itu matahari ada di tengah. Jadi ada yang disebut equinox day. Jadi matahari ada di tepat di atas tempat kita berdiri tanpa ada bayangan, itu disebut equinox day. Nah, ini mendekati ini. Jadi kita lihat yang merah ini musim panas, yang biru ini musim semi. Ya. Kita lihat memang ada hubungannya antara matahari itu letaknya di mana. Tapi ini fungsinya bukan itu. Fungsinya adalah memvalidasi bahwa kita lihat yang di kita lihat yang di ada garisnya itu yang pengamatan di lapangan benar ya, yang ada garisnya. Yang silang tok ini adalah kalkulasi. Kita lihat sangat precise, sangat akurat ya. Jadi antara kalkulasi dan observasi ternyata memang panjang gelombang yang sesuai untuk produksi optimal UV eritem itu adalah sekitar 305-310 ya, nanti menurun dengan 310 itu masih tinggi. Ini untuk eritem ya. Untuk vitamin D bagaimana? Lebih sempit ya. Kita lihat tetap di 305, 310 tapi lebih sempit. Nah, perpaduan antara UV eritem ini untuk efek samping. Jadi kalau kita lihat kalau di bawah 310, 315, 300, 200 itu adalah mendekati UVC. Artinya apa? Efek sampingnya lebih banyak. Nah, kalau vitamin D itu kita lihat bahwa dengan 310 ya, ini ternyata sudah tinggi produksinya. Ini yang di peak-nya ya. Kita mengambil yang ini. Kita mengambil panjang gelombang yang di atas 305. Kenapa? Karena di bawah ini efek sampingnya lebih tinggi, sehingga sebenarnya 310 itu lebih bermanfaat gitu. Ini nanti hubungannya dengan kapan kita berjemur. Nah, ini perbandingan kalau tadi masing-masing UV eri, UV vitamin D, kalau ini adalah perbandingan antara UV eri dan UV vitamin D. Ternyata ada linearitas juga ya, linearitas antara UV eri yang menimbulkan eritem yang bawah ini sama UV yang menimbulkan vitamin D. Ya, mungkin lebih
gampangnya saya ambil yang berbagai macam tempat saja. Hasilnya hampir sama, tetapi ada beberapa variasi. Tapi kita lihat ya, kita lihat Naha tadi adalah di daerah paling selatan. Tsukuba itu di tengah, Sapporo di paling utara. Jadi yang paparan mataharinya paling tinggi adalah di Naha, Tsukuba tengah-tengah, Sapporo lebih rendah. Kita lihat bahwa yang hijau ini adalah yang paling tinggi. Kita lihat bahwa ternyata ini ada tiga jam ya, jam 9, jam 12, sama jam 3. Jam 9 itu merah. Ternyata jam 9, jam paling tinggi memang yang di biru ya. Ini coba bilangnya biru ya. Biru itu artinya apa? Biru itu artinya adalah jam 12 ya. Di berbagai tempat biru itu paling paling tinggi ya. Ini kita lihat UV erythema paling tinggi, semakin tinggi, paparan untuk vitamin D-nya juga semakin tinggi. Artinya bahwa yang paling tinggi memang vitamin D3 itu atau erythema itu paparan jam 12. Tetapi yang di merah ya, kita lihat ini contohnya di tengah aja ya, itu masih ya. Jadi di tengah yang hijau itu lebih rendah. Ini mengambilkan bahwa jam 9 itu masih bisa ada paparan UV dan itu setara dengan UV untuk erythema. Ini sangat teknis, tetapi mungkin nanti bisa saya rangkum dalam yang lebih istilah awam. Jadi ini kesimpulan dari tadi ya, bahwa paparan untuk vitamin D3 itu linier dengan paparan erythema. Jadi semakin tinggi erythema, semakin tinggi vitamin D3. Itu cara gampangnya. Nah, tapi erythema tadi adalah kita mengusahakan erythemanya itu jangan yang paling tinggi, artinya nanti di bawah minimal erythema dosis. Supaya apa? Supaya kita ambil manfaatnya tapi efek sampingnya minimal. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat tadi ini UV index. Ya, UV index menurut WHO sebenarnya yang 11 ke atas ini sangat jarang ya. Ada 11 12 Indonesia. Tapi rata-rata kalau Indonesia itu 10 gitu. Kalau UV index yang lainnya di Jepang itu bervariasi, tadi ada Sapporo yang utara, tengah, atau di selatan. Kita lihat bahwa kalau kita pakai UV 10 aja ya, kita lihat ya, ini ada UV erythema ya. Ini intensitasnya. Kita tidak usah lihat ini karena ini skala teknis ya. Kemudian ini MED. Ya, MED itu adalah minimal erythema dosis. Dosis yang diperlukan untuk timbulnya erythema yang pertama kali. Itu menggambarkan kalau di atas itu hati-hati dengan efek samping. Karena erythema terjadi salah satunya karena kerusakan DNA, menimbulkan respon erythema. Nah, ini kita lihat MED-nya 20. Tapi waktu untuk, ya ini 20 menit. Waktu untuk memproduksi vitamin D3 10 mikrogram setara dengan 400 international unit. Itu kalau tadi yang berjemur hanya wajah dan punggung tangan, ternyata cuma kalau UV-nya 10 ya, UV index 10 di Indonesia misalnya, rata-rata 9-10 gitu. Cuma 6 menit. Ini jam 12, maaf, ini jam 12 ya, ini di tengah hari. Kemudian kalau 2 kalinya, ya separuhnya gitu kalau paparannya. Jadi artinya sebenarnya kita tidak perlu sampai dengan MED. Jadi ini sekitar sepertiga. Kalau kita lihat ini sepertiga. Ini ya, jadi ini kita lihat di highlight-nya yang kanan bahwa waktu untuk memberi 10 mikrogram vitamin D adalah sepertiga dari MED. MED itu kayak warning untuk efek samping. Jadi tidak terlalu tinggi-tinggi dosis untuk produksi vitamin D3. Nah, kalau 1200 misalnya area ya, sentimeter persegi bagaimana? Kalau misalnya kita memapar wajah, kemudian telapak, kemudian lengan, kaki, itu tentunya bisa lebih pendek. Nah, ini hasil yang mungkin ini yang paling bisa nanti kita
untuk menerangkan kapan sih waktu yang berjemur tepat untuk ini. Kalau ini menghasilkan 10 mikrogram ya. Kita lihat ini ada 3 di area Tsukuba. Kita lihat bahwa ini jam ya, jam, dan ini waktu menit ya, yang kiri waktu menit untuk MED, ini waktu untuk vitamin D3. Kita lihat bahwa ini jam. Kita lihat bahwa MED-nya itu ini. MED ini yang garis tidak putus-putus atau grafik yang tidak putus-putus. Ini di Tsukuba ya, di tengah, ini di tengah. Terus kemudian yang 600 cm persegi wajah dan tangan. Ini kita lihat bahwa ini dosisnya agak tinggi karena yang terpapar lebih sedikit. Kalau itu terpaparnya lebih banyak, maka dosis yang kita perlukan untuk vitamin D3 lebih rendah. Yang disebut tadi 1/3, ini 1/6-nya dari MED ini. Jadi ini adalah threshold nilai ambang MED. Hati-hati dengan efek samping. Artinya apa? Kalau kita lihat jam 8 ya, jam 8 ini sebenarnya sudah cukup untuk 8 ke atas ya, ini sudah cukup untuk produksi vitamin D3. Tapi ini memang waktunya lebih panjang ya. Kalau kita mau lebih pendek, jam 9 ini sekitar 10 menitan ya. Jam 10 menitan, jam 10 lebih pendek lagi dan sebagainya. Ini sudah grafik. Jadi ini jam 12 memang paling optimal. Tetapi MED nanti juga kita harus lihat berapa lamanya, kemudian juga hati-hati dengan efek sampingnya. Demikian juga dengan tempat-tempat lain, gitu ya. Jadi tempat-tempat lain kita harus hati-hati juga, karena itu juga menimbulkan bukan hati-hati, dosisnya juga hampir sama, ya. Jadi tempat lain. Gimana? Layar apa? Ini. Oh, enggak jelas. Oh, ini ya. Ya jelas ya. Maaf. Jadi gimana? Ya, jadi ini menggambarkan bahwa sama ya, sama. Intinya sama, tetapi ini tadi memang di tempat yang berlainan. Tadi yang di daerah utara memang agak berbeda. Tetapi intinya adalah sebenarnya kita bisa ini tadi yang cocok, yang daerah yang apa namanya, ini yang di Tsukuba ya. Ini kita lihat, ini intinya seperti itu ya. Jadi ini kita lihat bahwa ini lebih ringkasannya. Kalau tampilannya nggak begitu jelas ternyata. Maaf. Ya, ini jadi kita harus lihat MED ini ya. Jadi range antara MED dan dosis yang bisa kita, ini saya sarikan saja ya, yang bisa kita manfaatkan untuk produksi vitamin D sebenarnya kita tidak perlu sampai MED. Jadi kalau seperti rangkuman tadi, 1/3 MED aja cukup. Tergantung indeks ya, tergantung indeks UV index. Kemudian yang kedua tergantung juga berapa lama yang dibakar. Ini mungkin karena terlalu teknis, nanti kita masuk diskusi aja. Jadi kita lihat ya bahwa Indonesia dan dunia itu sekarang ini menghadapi efek global untuk ozon yang rusak, sehingga sekarang ini UV index ini ada cara pengukurannya, mengenai spektrumnya apa saja dan sebagainya. Tetapi sekarang ini memang UV index ini semakin meningkat. Di Indonesia contohnya ini kalau kita panduannya WHO ini harus hati-hati karena very high ya, 8 sampai 10. Untungnya karena Tuhan Maha Adil, karena kita daerah UV index tinggi, tapi kita adalah kebanyakan tipe kulit 3-4 ke atas gitu ya, 3-4 ya, di tengah-tengah gitu. Artinya kita proteksinya ada, tetapi tetap harus hati-hati. Nah, yang bermasalah adalah di Australia misalnya. Di Australia itu UV indeksnya tinggi, tetapi yang tinggal di situ adalah Kaukasoid. Karena apa? Karena dulu adalah contoh
Ini adalah tawanan perang yang kulit putih dikirim ke Australia, padahal aslinya di situ adalah aborigin. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya proteksi masih ada, tetapi kita harus hati-hati juga. Nah, ternyata ini kita lihat ini dari diskusi yang referensi yang ada di jurnal ini, kita lihat bahwa tadi saya singgung ya, spektrum sinar itu dari UV yang 200 sampai 400 ini UVB ya, yang sampai ke bumi. Ini yang sampai ke bumi. Ya, ini yang sampai ke bumi. Nah, kemudian spektrum Mejiku, Hibiningu, merah, jingga, kuning, biru dan sebagainya. Ini adalah sinar tampak. Warnanya putih kalau digabungkan. Nah, tadi saya beri contoh warna dari pointer tadi adalah warna merah, sebenarnya 700-an. Merah itu ternyata tidak diserap oleh hemoglobin. Jadi kita kalau main laser, yang diserap adalah warna hijau. Misalnya panjang gelombang 532 dan sebagainya. Nah, kita fokusnya ke UV. UV ada B, yang C tadi berbahaya, sangat berbahaya karena mutagen ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke bumi. 6% UVB masuk ke bumi. Nah, efeknya apa? UVA juga ya. Tapi nanti karena mekanisme berbeda, UVA itu adalah ke arah pigmentasi, skin aging. Tapi kalau karsinogenesis, imunosupresi itu ranahnya UVB. Kenapa? Yang diserap paling tinggi adalah UVC, kemudian masih UVB. Dan kerusakan DNA ini yang menimbulkan kanker kulit dan sebagainya. Kemudian yang cis ya, jadi ada isomerisasi dari organic acid dari cis menjadi trans berperan pada imunosupresi. Di panjang gelombang berapa? UVB juga. Jadi kalau kita mau meningkatkan imun, tetapi UV itu ternyata juga menurunkan imunitas, imunosupresi. Nah, itu harus hati-hati dosis jadi. Kemudian ini macam-macam ini, kemudian vitamin D3. Yang vitamin D3 sintesis ini yang kita ambil untuk manfaatnya. Nah, ini penelitian-penelitian menyebutkan bahwa di atas setengah MED, tadi saya singgung MED tadi, 1 MED. Kita kalau tadi penelitian tadi sepertiga MED aja sebenarnya cukup untuk vitamin D3. Hati-hati dengan setengah MED, walaupun ini penelitiannya pada binatang ya, kebanyakan ya. Setengah MED sampai 2 MED. Sistemik imunosupresi. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian efek karsinogenesis tadi, ya mutagenik dan sebagainya. Nah, ini referensi lainnya, kita lihat bahwa tadi sudah saya singgung, area 600 cm persegi itu apa sih yang di penelitian ini? Itu cukup wajah dan punggung tangan. Itu tadi sudah cukup memacu vitamin D3. Tadi waktunya tadi sudah ada hasilnya. Kemudian ini kalau Kenzi dan kawan-kawan itu 1/10 ya, 1/10 area body itu kalau ini misalnya 9% itu wajah. Tadi kalau yang tadi 1/10 tadi wajah dan tangan dan sebagainya. Ini kita ada penelitian juga bahwa yang terbagus ya itu sekitar 25% dari tubuh untuk dipapar. Jadi wajah, tangan, lengan. Tarik ya. Ini kita lihat ya. Ini grafik di kanan ini kita sebenarnya yang tadi ini adalah keseimbangan antara manfaat dan bahaya. Seperti obat ya. Seperti saya sampaikan tadi, seperti obat. UV itu racun. Kalau dosisnya tinggi, itu yang merah ini. Yang merah di atas ini kerusakan karena UV. Ya, bisa macam-macam tadi, ada kanker, ada imunosupresi dan sebagainya. Tapi kalau dosisnya terlalu bawah, insufisien, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini dosis optimal. Ini berdasarkan tipe kulit UV index. Kenapa kok tipe kulit 2 ini dosisnya lebih? Karena ya tadi secara alamiah saya sebut tadi, itu UV index itu ditempati oleh tipe kulit yang sesuai. Indonesia misalnya, UV indexnya 10, tipe kulitnya ya dan ini artinya sebenarnya kecuali di Australia tadi ya. Jadi ini dosis kita lihat cuma 10 menit saja sudah bisa ya. Ini ada kita bisa lihat yang ini ya. Ini sebenarnya grafik yang sangat bagus.
eritem itu merah ini yang merah, kemudian yang bunder-bunder bulat-bulat ini, yang ini adalah kalau kita dipapar wajah dan tangan. Ini 10 menit lebih. Kalau kita wajah dan lengan, ini lebih rendah lagi. Wajah, lengan, dan tungkai lebih rendah lagi. Kalau full body, ya ini bahkan kita bisa hanya semenit. Hanya semenit kalau full body. Di UV index yang tinggi tentu saja. Ini bisa kita adopt. Nah ini mungkin ini juga sama dengan, kalau ini sebenarnya jurnal ini mendiskusikan sangat kompleks untuk posisi untuk berjemur, tapi saya singkat aja bahwa ini menggambarkan sebenarnya posisinya itu tidur atau berdiri. Jadi sama aja sebenarnya, tapi kita harus lihat berapa lama. Terus sebenarnya tiduran, berjemur di pantai, tapi tidak perlu seperti itu, dosisnya bisa menyesuaikan. Ini kita lihat ya, kalau ini standing berdiri yang ini, ya. Jadi per waktu menghasilkan vitamin lebih tinggi kalau itu yang atas ini, yang kotak-kotak ini, yang kalau berjemur. Ini ada. Jadi pada penelitian ini sebenarnya tidak secara detail dia full tadi ya. Jadi tapi intinya adalah kita bisa menyesuaikan dosis. Jadi ini saya skip aja, nanti kita banyak diskusi bahwa dengan adanya deplesi ozon, kerusakan ozon itu menimbulkan UVB meningkat. Ya, lama-lama lebih banyak lagi. Nah, itu harus hati-hati, indeksnya juga bisa lebih tinggi. Ini saya ambil yang simpulannya aja. Ya, maaf ini mungkin ini ada kelewatan satu, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang saya menggambarkan konteks di Indonesia. Nanti sebelum diskusi ya. Nah, ini penelitian kami, jadi ini Dr. Sulistia. Ini baru kita nyari jurnal yang sesuai. Kita lihat bahwa ini kita melihat 3 ketinggian. Ya, kalau Dr. Widodo tidak setuju elevasi, tetapi ketinggian ya. Jadi ketinggian 0 sampai 300 di bawah, di atas permukaan laut. Ya. Contohnya daerah Jogja ini, ya daerah Kodia itu ini. Kemudian di atas 300 sampai 600 itu daerah-daerah Jalan KI Urang kilometer 9-10 misalnya. Kemudian di atas 600 di daerah Pak. Ya. Saya ambil yang tengah saja ya. Yang pagi 1 itu antara 7 sampai 8.30. Pagi 2 8.30 sampai jam 10. Siang 10 sampai 13, sore 15 sampai 16. Ini kita menggunakan UV meter. Sebenarnya UV index itu bisa dikonversikan ke UV ini intensitas ini miliwatt per centimeter, tapi lebih tepat, lebih valid lagi kalau kita langsung menggunakan UV meter. Jadi kita punya UV meter, kita langsung ukur di berbagai macam ketinggian, di berbagai macam waktu. Yang akan saya ambil di sini adalah kita lihat pagi 1. Ya, ini kita tadi sepakat bahwa yang kita mainnya UV saja, UVB saja. UVA kita lupakan karena tidak minimal sekali untuk efek vitamin D3. Ya. UVB kita lihat 7.30, 8.30 itu 0,1. Ya. Bagaimana dengan 8.30? Ternyata sudah meningkat 0,4. Jadi di atas dan 8.30 itu meningkat. Yang memang paling puncak ya, yang paling puncak. Tapi tadi saya sebut ada resiko kalau kita berjemur dosisnya tadi. Sebenarnya siang atau pagi sama ya, tapi dosisnya harus kita sesuaikan. Nah, ini baru kita akan submit. Nah, ini yang akan penelitian berikutnya, Dr. Prima. Ini sebenarnya proposal baru kemarin diseminarkan, baru artikel keren, tapi sudah ada preliminary-nya, kemarin Dr. Prima melakukan. Desember 2019. Ini sebenarnya matahari agak jauh, bukan di equinox. Jadi kalau matahari tepat di atas Indonesia, di ekuator itu adalah equinox tadi sekitar akhir Maret atau September Oktober. Tapi ini Desember, jadi sudah agak ke Australia sebenarnya. Di ketinggian yang tengah, pukul 10.
kita lihat ini yang tadi, ini pengukuran MED adalah seperti ini. Ini lupakan ini sebenarnya, ini kita tadi dengan dasar intensitas tadi kita bisa melihat menitnya. Kita lihat MED itu ada yang angka 70 ini artinya 70 mJ per cm. Kita lihat merah yang difus di kotak ini. Ini caranya sebenarnya kita buat kotak-kotak, kemudian kita papar UV sesuai dengan waktu ini dan sesuai dengan menitnya ini. Jadi misalnya kotak yang 50 ini kita papar misalnya ya 5 menit. Ya. Kemudian kita tutup, ini 5 menit semua, terbuka semua. Kemudian kita tutup, yang ini ada kotak dulu ya, kotak yang ada lubang-lubangnya 1 cm kali 1 cm. Kemudian kita tutup, kita buka, kita papar semua, ini kita tutup. Kemudian kita tambah 5 menit lagi, setelah 10 menit ini kita tutup, dan seterusnya. Ternyata pada bulan Desember 2019 ini di ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut jam 10, MED-nya ada 17 menit atau setara 70 mJ. Nah, kalau kita menarik dari model tadi, sebenarnya jam 10 itu kalau kita mau sepertiga aja 17 menit berarti sekitar 6 menit ya. 6 menit saja sebenarnya cukup untuk jam 10 untuk memproduksi vitamin D3. Jadi kalau kita rekomendasi, kalau saya boleh merekomendasi memang sebaiknya memang sekitar jam 9 antara 10 sampai 15 menit itu sudah memenuhi range tadi. Kenapa? Karena MED-nya hati-hati dengan MED. Kita harusnya suberythemal dose ya di bawah MED. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mungkin banyak ke arah diskusi kalau memang masih belum jelas. Terima kasih Mas Dita, mudah-mudahan presentasi saya bisa jelas. Ya, terima kasih banyak Dr. Arif Budianto atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat menarik. Cukup menarik, sekali lagi ini tidak hanya bagi kita, tapi ternyata peserta juga semakin membludak. Jadi di awal diskusi kita ada 127 peserta, saat ini ada 412 peserta, jadi cukup banyak peserta webinar yang tertarik dengan isu ini. Kalau saya bisa merangkum sedikit dari diskusi ini, bahwa ada satu yang perlu diklarifikasi dan itu sangat berhubungan dengan webinar ini, yaitu mengklarifikasi hoax. Bahwa sinar matahari membunuh virus itu adalah hoax, karena sinar matahari yang membunuh hoax itu yang disebut sebagai UVC, dan UVC itu tidak masuk ke permukaan bumi karena diserap oleh ozon, dan UVB itu yang bermanfaat, tapi kita perlu mengetahui dosisnya dan kapan waktu yang paling tepat untuk mendapatkan paparan sinar ini.